Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah online statistik penelitian. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang ANOPA satu arah atau one way ANOPA. Kesempatan ini akan kita gunakan untuk melanjutkan pembahasan ANOPA atau Analysis of Variance atau ANAVA, Analisis Varian. Namun kali ini kita akan membahas tentang ANOPA dua arah atau Two Factorial Design. ANOPA dua arah digunakan bila dalam analisis data ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari dua buah variabel bebas, sedangkan masing-masing variabelnya dibagi menjadi beberapa kategori. Kalau pada ANOPA satu arah, membandingkan kategori dalam satu variabel. Kalau ANOPA dua arah, membandingkan kategori variabel X pada dua variabel. Oleh karena itu, ANOPA dua arah sesungguhnya merupakan materi lanjutan dari ANOPA satu arah, terdiri dari satu variabel bebas, dan ANOPA dua arah terdiri dari dua variabel bebas atau variabel X. Yang dibandingkan adalah variabel Y, kemudian kategori yang dibandingkan adalah yang ada pada masing-masing variabel. Oleh karena itu, ada tiga aspek yang akan kita lihat nantinya, yaitu apakah ada perbedaan pada variabel X1 pada masing-masing kategorinya. Yang kedua, apakah ada perbedaan kategori pada variabel kedua atau variabel X2-nya. Dan yang ketiga adalah melihat apakah ada interaksi antara X1 dan X2 secara bersama-sama untuk melihat perbedaan pada variabel Y. Atau dengan kata lain, apakah ada perbedaan pada kategori variabel A. Yang kedua, apakah ada perbedaan kategori pada variabel B. Dan apakah ada pengaruh atau ada perbedaan interaksi antara A dan B. Oleh karena itu, apabila kita akan melakukan analisis ANOPA dua arah, maka setidak-tidaknya ada tiga uji hipotesis, yaitu uji hipotesis A, uji hipotesis B, dan uji hipotesis A kali B. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita pada hari ini tentang ANOPA dua arah, kita akan mencoba menyelesaikan sebuah contoh penelitian. Misalnya dalam suatu kegiatan penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh bentuk kemasan dan bentuk media iklan terhadap penjualan suatu produk. Variabel bebas bentuk kemasan terdiri dari kemasan A, B, dan C, sedangkan variabel bebas yang kedua adalah media iklan, terdiri dari media iklan elektronik dan iklan media cetak. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjualan dari bentuk kemasan A, B, dan C dengan iklan yang sama dan iklan yang berbeda. Setelah dilakukan pengumpulan data, lalu ditabulasikan dalam bentuk tabel penyajian data, maka dapat kita lihat seperti ini. Ini adalah tingkat penjualan. Kemasannya ada tiga, kemasan A, kemasan B, kemasan C, atau B1, B2,
dan B3. Ini tingkat penjualannya. Kemudian iklan ada dua, yaitu iklan elektronik dan iklan media cetak, A1 dan A2. Ini hanya sekedar contoh perhitungan dengan jumlah sampel yang terbatas, di mana masing-masing sel, masing-masing kategori ini terdiri dari 5 unit atau 5 data. Nah, dari tabel bisa kita ketahui tingkat penjualan dengan menggunakan media elektronik. Kemasan pertama, katakanlah ini data per bulan. Misalnya kemasan A pada bulan Januari menggunakan media elektronik 150, kemudian bulan Februari 120 dan seterusnya. Begitu juga dengan B, kemasan B penjualan selama 5 bulan dengan media elektronik, ini datanya. Ini kemasan C, ini tingkat penjualannya. Lalu dengan media cetak, ini data penjualannya, kemasan 1 di bulan Januari 200, bulan Februari 230, Maret, April, sampai bulan Mei. Maka data ini merupakan tabulasi ringkasan penyajian data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel. Yang kita lakukan pertama sekali adalah membuat hipotesis. Jadi langkah selanjutnya untuk melakukan analisis dengan menggunakan ANOPA 2 arah, yaitu menyiapkan hipotesis. Ada 3 hipotesis. Pertama adalah media iklan. H0, media iklan tidak mempengaruhi tingkat penjualan. Kemudian HA-nya, media iklan mempengaruhi tingkat penjualan. Artinya kalau dia tidak mempengaruhi, berarti tidak ada perbedaan. Tapi kalau dia mempengaruhi, berarti ada perbedaan. Jadi ada perbedaan penjualan pada media iklan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh kemasan. H0 berbunyi bentuk kemasan tidak mempengaruhi tingkat penjualan. Kemudian HA, bentuk kemasan mempengaruhi tingkat penjualan. Maka ini ada dua variabel, variabel media, ya, media iklan dan variabel kemasan. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah interaksi media iklan dan kemasan atau A dikali B. H0-nya berbunyi tingkat penjualan karena media iklan tidak tergantung pada bentuk kemasan dan tingkat penjualan karena bentuk kemasan tidak tergantung pada media iklan. Jadi tidak ada pengaruh bersama antara media iklan dan bentuk kemasan terhadap tingkat penjualan. Artinya, tingkat penjualan tidak tergantung pada kemasan dan juga tidak tergantung pada media iklan. Kemudian yang kedua, HA, tingkat penjualan karena media iklan tergantung pada bentuk kemasan dan tingkat penjualan karena bentuk kemasan tergantung pada media iklan. Jadi, di sini ada interaksi antara bentuk kemasan dan media iklan. Oleh karena itu, ada pengaruh bersama antara media iklan dan bentuk kemasan. Oleh karena itu di sini disebutkan tingkat penjualan karena media iklan, artinya dipengaruhi oleh media iklan,
tergantung pada bentuk kemasan. Jadi artinya antara media iklan dan kemasan ini secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap tingkat penjualan. Jadi ada saling ketergantungan antara media iklan dan bentuk kemasan. Bagaimana kita akan melakukan proses perhitungannya? Adapun rumus perhitungan untuk mencari F rasio adalah sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. FA, FB, FA kali B. Kemudian RKA rata-rata kuadrat harus dicari, ini dia rumusnya. Kemudian RKB rata-rata kuadrat faktor B diperoleh dengan rumus ini JKB per DK JKB. Kemudian RKAB dihitung dengan cara JKAB per DK JKAB. Lalu kita mencari DK-nya. Derajat kebebasan diperoleh dengan mengurangkan N atau number of case atau jumlah responden dengan 1. Jadi N dikurang 1. Lalu kita juga mencari atau menghitung jumlah kuadrat faktor A diperoleh dengan rumus ini. JKA sama dengan sigma A pangkat 2 per QN kurang J pangkat 2 per N. Lalu JKB jumlah kuadrat B sama dengan sigma B pangkat 2 per PN kurang G pangkat 2 per N. Jadi rumusnya cukup banyak kalau kita lakukan secara manual. Tapi kalau menggunakan SPSS tentu nanti akan lebih mudah dan lebih singkat. JKAB atau jumlah kuadrat faktor A dan B secara bersama-sama terhadap keseluruhan perlakuan efek diperlukan dengan rumus ini. JKAB sama dengan JK A kecil kurang JK A besar kurang JKB. Adapun RKD diperoleh dengan rumus RKD sama dengan JKD per DK JKD. Sedangkan JKD diperoleh dengan cara mengurangkan JKT dengan JKA. Dalam kurung JKT kurang JKA. Sementara JKT diperoleh dengan rumus JKT sama dengan sigma X pangkat 2 kurang G pangkat 2 per N. Selanjutnya JKA, jumlah kuadrat antara, diperoleh dengan rumus JKA sama dengan AB pangkat 2 per N kurang G pangkat 2 per N. Ini keterangannya. G adalah jumlah skor keseluruhan atau nilai total pengukuran variabel terikat untuk seluruh sampel. N adalah banyaknya sampel keseluruhan, merupakan penjumlahan banyak sampel pada masing-masing sel. A adalah jumlah skor masing-masing baris atau jumlah skor masing-masing baris pada faktor A. B adalah jumlah skor masing-masing kolom atau jumlah skor pada masing-masing kolom pada faktor B. P adalah banyaknya faktor pada faktor A. Q adalah banyaknya kelompok pada faktor B. Selanjutnya, menghitung derajat kebebasan masing-masing JK atau jumlah kuadrat. Yang pertama adalah DKJKA P dikurang 1, DKJKB sama dengan Q dikurang 1, DKJKAB, DKJKB kurang DKJKA kurang DKJKB atau DKJKA dikali DKJKB atau dalam kurung P dikurang 1, Q dikurang 1. Untuk mempermudah perhitungan ANOVA dua arah, maka data yang diperoleh terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabel perhitungan ANOVA seperti pada tabel berikut. Ini adalah tabel perhitungan ANOVA. Kita lihat di sini, media elektronik, ini A,
kolom B, kolom C diambil dari penyajian data tadi. Nah, kemudian total adalah penjumlahan secara keseluruhan. Ini ditambah ini, dapat ini. Begitu juga yang di sini, yang di bawah. Total dari media cetak, ini ditambah ini, dapatlah 4075. Kemudian B pangkat 2 ini dikuadratkan. Ya, ini dikuadratkan 150, dikuadratkan dapat ini. Begitu juga yang lain dikuadratkan. B pangkat 2 ini yang dikuadratkan. C pangkat 2 atau B3 ini yang dikuadratkan sampai ke bawah. Begitu juga yang media cetak juga dikuadratkan semuanya. Setelah dikuadratkan lalu dijumlahkan, dapatlah 179.400. Kemudian B pangkat 2, ya, sigma B pangkat 2 adalah 279.466. Begitu juga dengan ini, dijumlahkan secara keseluruhan, dapatlah sigma A1 pangkat 2, yaitu 875.045. Begitu juga pada media cetak, dijumlahkan hasil kuadrat itu dijumlahkan ke bawah, lalu hasil penjumlahan ini dijumlahkan lagi, dapatlah 1.144.975. Kemudian yang di bawah ini adalah penjumlahan dari B1. Jadi 920 ditambah 1185 dapat ini. Begitu juga ini ditambah ini dapat ini. Begitu seterusnya, ini dijumlahkan dapat ini. Ya, sampai kemari. Lalu total keseluruhan dari 3 kemasan dan 2 media iklan diperolehlah sigma X pangkat 2 2.020.020. Nah, ini angka cantik ini. Ya, 2.020.020. Dari tabel dapat diketahui A1 besarannya 3.517, kemudian A2, lalu B1, B2, B3. Kemudian nilai G sigma X pangkat 2 dan P besarannya adalah 2. Kemudian Q 3, N 5, N besar 30. 5 ini adalah jumlah data dalam satu sel, dalam satu kategori kemasan dan satu kategori media cetak atau media elektronik. Lalu derajat kebebasannya diperoleh dengan cara seperti ini. DKJKA dan seterusnya dihitung sampai nanti diperoleh DKJKA-nya adalah 1 dikali 2 sama dengan 2. Selanjutnya melakukan perhitungan jumlah kuadrat atau JK. Nah, ini JKT-nya, ini rumusnya. X pangkat 2 kurang G pangkat 2 per N, tinggal masukkan angka-angkanya dari tabel tadi. Dapat seperti ini, sehingga JKT diperoleh 98.737,867. Begitu juga dicari JKA-nya. Ini rumusnya, tinggal masukkan angka-angkanya, sehingga diperoleh JKA 47.979,867. Kemudian JKD diperoleh dengan cara JKT dikurang JKA, masukkan angka-angkanya, ini dia. Sehingga diperolehlah JKD sama dengan 50.758.
Sedangkan JKA diperoleh, ini rumusnya, masukkan angka-angkanya, kemudian dapatlah 10.378,8. Kemudian JKB, ini rumusnya, kemudian masukkan angka-angkanya, dapatlah 35.956,867. Sedangkan JKAB diperoleh, ini rumusnya, masukkan angka-angkanya, kemudian dapatlah JKAB 1644,2. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan rata-rata kuadrat atau RK. Ini rumusnya. Masukkan angka-angkanya. Maka dapatlah RKD-nya adalah 2114,916667. Sedangkan RKA-nya JKA per DKJKA, masukkan angka-angkanya, diperolehlah RKA sama dengan 10.378,8. Ini rumusnya cukup panjang, tapi tidak begitu sulit. Yang penting berhati-hati di dalam memasukkan angka-angka. Kemudian yang ketiga adalah menghitung RKB dengan rumus ini. Masukkan JKB per DKJKB, maka diperolehlah 17.978,4335. Sedangkan RKAB sama dengan JKAB per DKJKAB, masukkan angkanya, maka diperolehlah RKAB 822,1. Setelah itu barulah kita melakukan perhitungan terhadap nilai F atau F rasio. Yang pertama adalah menghitung faktor media iklan. Ternyata media iklan 4,9074274. Jadi setelah dimasukkan angka-angkanya, diperoleh FKA. Lalu bagaimana memahami angka ini? Bila nilai FA di atas dikonfirmasi dengan F tabel dengan alfa 0,05 atau taraf signifikansi 5%, di mana DK-nya sama dengan 1 untuk pembilang dan 24 untuk penyebut, diperoleh angka 4,26 yang lebih kecil dari FA. Berarti hipotesa alternatif HA diterima untuk taraf signifikan 5%, sementara untuk alfa 0,01 atau 1% lebih besar dari FA. Berarti untuk taraf signifikan 1%, hipotesa alternatif ditolak dan hipotesa nihil diterima. Yang mana yang akan kita gunakan? Maka dalam penelitian ini tentu nanti disesuaikan. Apabila jumlah alfa yang digunakan untuk menetapkan jumlah sampel adalah 0,05, maka dalam melakukan interpretasi ini juga tetap menggunakan angka 5% atau alfa 0,05. Tapi seandainya dari awal desain penelitiannya dilakukan di mana penetapan sampel menggunakan alfa 0,05 atau 5%, maka uji hipotesis yang digunakan di dalam interpretasi ini menggunakan 5%. Digunakan angka 5% atau 1% tergantung dari desain awal menetapkan jumlah sampel. Kalau jumlah sampelnya menggunakan alfa 0,05, maka uji hipotesisnya juga menggunakan 0,05. Kalau penetapan jumlah sampel menggunakan alfa 0,01 atau 1%, maka uji hipotesisnya juga menggunakan 1%. Dalam latihan ini tentunya kita akan menggunakan angka 5%. Dengan demikian berarti H0
ditolak, yang berarti ada perbedaan. Apa yang bisa kita pahami dari hasil uji hipotesis tersebut? Maka dapat kita buat beberapa kesimpulan, yaitu dengan demikian berarti media iklan mempengaruhi tingkat penjualan. Sekurang-kurangnya salah satu dari media iklan mempengaruhi tingkat penjualan. Jadi bisa elektronik atau bisa juga media cetak. Akan tetapi sampai pada taraf ini belum dapat dipastikan media iklan yang mana yang benar-benar mempengaruhi tingkat penjualan dan yang tidak mempengaruhi tingkat penjualan. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, media iklan elektronik dan media cetak sama-sama mempengaruhi tingkat penjualan. Yang kedua, media elektronik mempengaruhi tingkat penjualan, sementara media cetak tidak. Yang ketiga, media cetak mempengaruhi tingkat penjualan, sementara media elektronik tidak. Nah, sebagaimana yang sudah dibahas pada pembahasan ANOPA satu arah, maka di sini perlu dilakukan post hoc analysis. Kenapa? Karena H0-nya ditolak. Untuk mengetahui kemungkinan tersebut dari 3 kemungkinan tadi, perlu dilakukan perhitungan pasca ANOPA. Bila penggunaan alfa 0,05 yang diterima adalah HA, jadi perlu uji pasca ANOPA. Tapi bila menggunakan alfa 0,01 tidak perlu uji pasca ANOPA, karena yang diterima adalah H0. Kemudian yang kedua adalah faktor kemasan. Rumusnya FB sama dengan RKB per RKD. Masukkan angka-angkanya ini. Maka diperolehlah FB 8,5007761. Bagaimana interpretasinya? Bila nilai FB di atas dikonfirmasi dengan F-tabel dengan taraf signifikan 5%, di mana DK-nya 2 dan untuk pembilang 24 untuk penyebut, diperoleh angka 3,40 dan taraf signifikan 1% 5,61 yang lebih kecil dari FB. Berarti hipotesa alternatif diterima untuk taraf signifikan 5% maupun untuk taraf signifikan 1%. Jadi FB-nya ini lebih meyakinkan perbedaannya dibandingkan dengan FA. Kenapa? Karena pada FB ada perbedaan tingkat penjualan dari kemasan yang berbeda dengan menggunakan F-tabel baik 5% maupun 1%. Kalau 1% sudah ada perbedaan, maka 5% pasti ada perbedaan. Maka dari perbandingan tersebut dapat kita interpretasikan beberapa kemungkinan. Sekurang-kurangnya salah satu dari 3 bentuk kemasan mempengaruhi tingkat penjualan. Akan tetapi sampai pada taraf ini belum dapat dipastikan bentuk kemasan mana yang benar-benar mempengaruhi tingkat penjualan. Jadi kita belum bisa mengetahui karena ini diperlukan post hoc analysis atau uji pasca ANOPA. Tentunya dalam hal ini nanti ada beberapa kemungkinan. Kemasan A dan B sama-sama mempengaruhi tingkat penjualan, sedangkan kemasan C tidak. Kemasan A tidak mempengaruhi tingkat penjualan, sedangkan kemasan B dan C berpengaruh. Yang ketiga, kemasan B tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan, sedangkan kemasan A dan C berpengaruh. Atau yang keempat, kemasan A, B, dan C sama-sama berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Untuk mengetahui kemungkinan tersebut perlu dilakukan pasca ANOPA atau post hoc analysis.
Langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pasca ANOPA. Perhitungan pasca ANOPA digunakan untuk mengetahui kemasan mana yang berbeda dan mempengaruhi tingkat penjualan. Perhitungannya sama dengan perhitungan pada ANOPA satu arah, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus post hoc analysis atau analisis pasca ANOPA, yaitu HSD sama dengan Q kali akar RKD per N. Keterangannya, N banyaknya sampel per kelompok, Q the student range statistik, nanti lihat tabel, K banyaknya kelompok, DK N dikurang K. Maka kita masukkan di sini HSD 4,37, kemudian RKD-nya 2114,916667 per 10. Maka diperolehlah HSD-nya 63,5. Bagaimana cara menetapkan Q dengan menggunakan tabel? Kolom untuk K perlakuan, baris untuk menentukan DK atau DF, di mana DF sama dengan N kurang K, jadi K sama dengan 3, DF-nya 30 kurang 6 sama dengan 24. Setelah melihat tabel student range statistik diperoleh angka 4,37. Ini adalah tabel student range statistik atau nilai Q. Caranya adalah dengan melihat yang di atas alfa 0,05 atau 5%, sedangkan yang di bawah adalah alfa 0,01 atau 1%. Jumlah perlakuan K adalah 6, 3 dikali 2, ini adalah 6. Kita lihat ke bawah. DF-nya adalah 24, hasilnya adalah 4,375% dan 1% 5,37. Jadi sama-sama 37 ujungnya, beda satu angka. Ya, DF 24 dengan 6 perlakuan, 2 pada variabel iklan dan 3 pada variabel kemasan. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Pada perlakuan ke-6, ini kalau kita lihat ke atasnya ini 6, 4,37. Demikian cara melihat tabel. Ini kalau kita tampilkan seperti ini kelihatan. Langkah selanjutnya adalah mencari perbedaan nilai rata-rata antar kelompok. Pertama, menghitung rata-rata masing-masing kelompok. XB1 nilai rata-ratanya adalah 2105 per 10. Kemudian XB2 2534 per 10 dapat 253,4, dan XB3 295,3. Maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel perbedaan nilai rata-rata seperti ini. Jadi selisih nilai rata-rata B1 dengan B2 42,9, B1 dengan B3 84,8, kemudian B2 dengan B3 41,9. Jadi cara mencarinya, ini B1 dengan B2, ini dihitung selisihnya. 253 dikurangi 210,5, kemudian B2 dengan B3 295,3 dikurangi 254,3 dan seterusnya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat penjualan terdapat pada kemasan A
dan kemasan C. B1 dengan B3. Bentuk kemasan yang paling dominan mempengaruhi tingkat penjualan adalah kemasan C atau B3. Karena itu, disarankan untuk meningkatkan penjualan perlu banyak menggunakan kemasan C. Sedangkan kemasan A sebaiknya jangan digunakan lagi. Kemudian untuk interaksi kemasan dan iklan, A kali B, ini rumusnya. FAB sama dengan RKAB per RKD dapatlah 0,38815079. Interpretasinya, bila nilai FAB di atas dikonfirmasikan dengan F-tabel dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%, di mana dekanya 2 untuk pembilang dan 24 untuk penyebut, diperoleh angka 3,40 dan taraf signifikan 0,01 atau 1%, 5,61, lebih besar dari nilai FAB. Berarti hipotesis nihil atau H0 diterima baik taraf signifikan 5% maupun taraf signifikan 1%. Dengan demikian, HA otomatis ditolak. Kesimpulannya adalah bentuk kemasan secara bersama-sama dengan media iklan tidak mempengaruhi tingkat penjualan. Uji pasca ANOPA tidak perlu dilakukan karena yang diterima adalah H0. Jadi, post hoc analisis atau uji pasca ANOPA dilakukan kalau ada perbedaan. Ternyata interaksi antara dua variabel ini, kemasan dan iklan, ternyata tidak menunjukkan ada perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, perbedaan penjualan terjadi pada bentuk kemasan, namun secara bersama-sama tidak terdapat perbedaan penjualan. Demikian pembahasan kita tentang ANOPA dua arah. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kita terhadap penggunaan analisis komparatif ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.